Halo, perkenalkan nama saya Rambututu Gita Maramba dari kelas 10G. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu tindakan sosial dan interaksi sosial. Yang pertama adalah pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Berikut jenis atau tipe tindakan sosial. Yang pertama ada tindakan rasional, kemudian ada tindakan berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Kita akan membahas tindakan-tindakan ini satu persatu. Yang pertama, tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Artinya, tindakan sosial ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Tindakan yang kedua yaitu tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Tindakan yang ketiga yaitu tindakan afektif. Tindakan ini didasarkan atas keterlekatan emosional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Tindakan yang keempat atau yang terakhir yaitu tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, kostum, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasanya dilakukan. Jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama, rational instrument atau sword rational, merupakan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, tindakan efektif atau effectual action adalah tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar dan tanpa pertimbangan akal budi atau bersifat spontan. Kita akan masuk pada interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut pengertian interaksi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Jilin. Menurut Jilin, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Yang kedua menurut Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Menurut Walgito, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam interaksi dapat memberikan pengaruh terhadap individu yang dapat mengubah individu atau mempengaruhi individu. Yang keempat, menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara hubungan antara individu dan kelompok umum membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang kelima atau yang terakhir menurut Murdianto dan Handayani, interaksi sosial adalah hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Berikut ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dan sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Dalam interaksi sosial terdapat syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah kontak sosial tidak langsung atau menggunakan media penghubung. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal penting dalam interaksi sosial. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Merupakan pertemuan antara seorang individu lain yang bertujuan memberikan aksi atau respon. Contoh, mengajak Adi bermain sepeda bersama-sama. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Merupakan interaksi individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok besar. Contoh, menjadi narasumber di seminar. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Merupakan interaksi antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi namun untuk kepentingan kelompok.
Contoh, pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Pola interaksi sosial. Yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contoh, seorang guru harus mencerminkan perilaku seorang guru. Begitu juga murid harus menghargai seorang guru. Kedua, kegiatan yang berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Yang ketiga, interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlihat sebagaimana pola pikir masyarakat terbentuk. Contoh, penilaian sikap dan prestasi setiap sekolah berbeda-beda. Berikut faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang. Yang kedua, sugesti. Merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan dari orang lain dengan cara tertentu. Yang ketiga, simpati. Bagaimana kita memiliki sikap akan rasa tertarik pada seseorang. Yang keempat, identifikasi. Merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga beda dari yang lain. Yang kelima, empati. Merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif. Interaksi sosial ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, yang ketiga adjudikasi, dan yang keempat arbitrasi. Interaksi sosial negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal negatif. Yang pertama, persaingan. Merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Sekian penjelasan dari saya mengenai tindakan sosial dan interaksi sosial. Selamat belajar untuk kita semua.